Kerajaan Mataram kuno berdiri abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh dua dinasti. Artinya, terdapat dua wangsa atau keluarga turun-temurun yang memimpin secara bersamaan. Dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya yang bercorak agama Hindu. Dinasti kedua adalah dinasti Sailendra yang bercorak agama Buddha. Meskipun begitu, kedua dinasti memimpin berdampingan secara damai. Strategi pemerintahnya dengan cara mengisi kekosongan dan terkadang memerintah secara bersamaan. Lokasi kerajaan ini terletak di sekitar Medang dan Popitu. Hal tersebut diambil dari sumber sejarah yang berisi tentang letak kerajaan Mataram kuno. Namun sampai sekarang Popitu belum jelas di mana lokasinya. Lokasinya kemungkinan di sekelilingi pegunungan atau sungai di sebelah utaranya. Terdapat gunung berapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Sementara itu, di sebelah baratnya terdapat pegunungan Serayu. Lalu di sebelah timurnya terdapat Gunung Lawu. Di sebelah selatannya berdekatan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Perihal mengenai sungainya meliputi Sungai Bogowanto, Sungai Elo, Sungai Progo, Sungai Opak, dan Bengawan Solo. Intinya, Mataram kuno diperkirakan terletak di Jawa Tengah di antara Kedu hingga Prambanan. Sementara itu, lokasi pastinya belum dapat ditentukan dengan jelas. Pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Sistem pemerintahan Mataram kuno terhitung unik, terdiri dari dua dinasti yang berbeda agama, namun tetap berdampingan dalam memimpin rakyatnya. Berawal dari perpecahan keluarga Sailendra, setelah berakhirnya kekuasaan Raja Rakai Panangkaran berakhir. Terjadinya perpecahan di kalangan istana yang disebabkan oleh perbedaan agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Satu pemerintahan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang beragama Hindu di wilayah Jawa bagian utara. Kemudian, tokoh-tokoh yang sudah memeluk agama Buddha berkuasa di Jawa bagian selatan. Namun perpecahan ini tidak berlangsung lama dan bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari agama Hindu dan Pramodawardhani dari agama Buddha pada tahun 832 Masehi. Dengan itu, Kerajaan Mataram kuno bersatu kembali di bawah kepemimpinan Rakai Pikatan sebagai dewi pemerintahan yang damai. Raja terkenal dari Mataram kuno adalah Raja Sanjaya, dan sebelum Sanjaya, Raja Sana lebih dahulu berkuasa di sana. Dalam prasasti Canggal, bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra dari Sanaha yang merupakan saudara perempuan Raja Sana. Dalam prasasti Sojomerto, Dapunta Sailendra yang berasal dari Sriwijaya serta menurunkan dinasti Sailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Diperkirakan Dapunta Sailendra lah yang mengangkat Sana sebagai raja di Jawa. Terdapat hubungan yang sangat erat antara Mataram kuno dan Sriwijaya. Agama Mataram kuno. Awalnya Mataram kuno didominasi oleh agama Hindu, kemudian setelah Sanjaya wafat dan digantikan oleh Rakai Panangkaran. Raja Rakai Panangkaran mendukung perkembangan agama Buddha ini. Dalam prasasti Kalasan, Rakai Panangkaran memberikan hadiah tanah dan memerintahkan untuk membangun candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Hindu. Tanah dan bangunan yang diberikan Rakai Panangkaran berada di daerah Kalasan. Rakai Panangkaran adalah Sri Maharaja Dia Pancapana Rakai Panangkaran. Raja Rakai Panangkaran juga memindahkan pusat pemerintahnya ke arah timur karena telah menaklukkan musuh kerajaannya yang menguasai kawasan tersebut. Kemudian setelah Rakai Panangkaran wafat, terjadi perpecahan antara keluarga yang menganut Hindu dengan yang menganut Buddha. Namun perpecahan tersebut tidak berlangsung lama karena setelah itu penganut agama Hindu dan Buddha hidup dengan rukun. Sosial Kerajaan Mataram kuno.
Kehidupan sosial di Mataram kuno sudah teratur dapat terlihat saat bergotong royong dalam membangun candi. Sikap toleransi sangat baik, terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda, namun mereka tetap bisa bersosialisasi dengan baik. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno saat ini bertumpu pada sektor pertanian karena letaknya di daerah pedalaman Jawa yang tanahnya subur. Mataram mulai mengembangkan pelayaran pada masa Raja Balitung dengan memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan. Raja yang terkenal dari Mataram kuno adalah Raja Sanjaya. Sanjaya sangat bersikap arif, adil dalam memerintah dan memiliki pengetahuan yang luas. Buktinya para pujangga pun sangat hormat terhadapnya. Di bawah pemerintahan Raja Sanjaya, rakyat hidup makmur. Kerajaan pun menjadi aman dan tentram. Di bawah pemerintahan Raja Sanjaya pula Mataram kuno mencapai masa kemasan. Sanjaya juga dikenal sebagai raja yang benar-benar paham isi kitab suci. Selain Raja Sanjaya, kerajaan ini juga mencapai kejayaan pada masa Raja Dia Balitung.